adik-adik, selamat Natal untuk kita semua. Kami juga tidak lupa mengucapkan selamat Natal kepada orang tua kami. Bang Gonggom, hari ini begitu spesial ya, karena hari ini kita merayakan Natal Sekolah Minggu. Walaupun Natalnya tidak seperti biasanya, tidak di gereja, kita merayakannya via online. Tapi Kak Fani percaya adik-adik di rumah pasti sangat bersuka cita. Untuk itu, Kak Fani mau ingatkan 3 hal. Yang pertama, adik-adik sekolah minggu harus mengikuti ibadah Natal dari awal hingga akhir. Yang kedua, jangan lupa untuk Alkitabnya dipersiapkan ya. Dan yang terakhir, berpakaianlah yang rapi dan sopan. Bang Gonggom, tahun ini kan begitu spesial nih Natalnya. Bang Gonggom tahu nggak ya tema Natal kita apa? Pasti dong Kak Fani, tema Natal kita pada tahun ini diambil dari Matius 1 ayat 23. Mereka akan menamakannya Immanuel. Wah, temanya luar biasa sekali Bang Gonggom. Subtemanya Kak Fani kasih tahu ya buat adik-adik. Subtemanya adalah mari kita sambut Sang Raja Damai, yaitu Yesus Kristus yang selalu mengasihi anak sekolah minggu. Nah sekarang adik-adik, mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Natal kita tahun ini. Selamat Natal anak-anak sekolah minggu. Terima kasih sudah menonton saat ini ibadah online kita. Pertama-tama Inang mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan waktu kepada kita dan kesehatan. Pertama-tama Inang mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Resort Inang Golkarya Boru Nenggolan, Amang Pendeta Lubis, Inang Bibelfro Boru Hasugian, dan juga kepada Dewan Koinonia Sintua Insinyur Erik Arwan, dan terima kasih juga kepada Sintua Bernike Boru Manurung, Sintua Sonti Lumbantoruan, dan Sintua Teti Purba yang turut bekerja sama membantu ibadah online anak sekolah minggu HKBP Bethesda selama ini. Jadi Inang hanya bisa mengucapkan selamat Natal kepada semua anak-anak sekolah minggu dan siap-siap menyaksikan persembahan teman-teman kita yang lain walaupun lewat video itu bisa membawa sukacita dan damai Natal bagi kita semua. Amin. Sebelum kita memasuki ibadah Natal kita, adik-adik kakak undang untuk berdoa. Siapkan hati dan pikirannya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami hingga pada hari ini kami masih merasakan berkat Tuhan dan sukacita. Tuhan Yesus, kami merayakan hari kelahiran-Mu pada hari ini secara online. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di hati kami masing-masing, terutama di hati adik-adik sekolah minggu kami yang saat ini di rumah. Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa memberikan kesehatan kepada adik-adik sekolah minggu dan juga para orang tuanya. Kami juga menyerahkan ibadah Natal kami hari ini. Tuhan kiranya memberkati Inang Pendeta kami yang akan memberikan khotbah, Inang Sintua kami yang beragenda, dan juga para guru sekolah minggu yang melayani hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di atas segalanya kami mohon ampun dosa, kiranya Engkau yang mengampuninya, agar segala berkat Tuhan dapat kami terima. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memulai ibadah kita. Buat adik-adik yang di rumah, mari kita angkat pujian kita yang pertama, Gita Sorga Bergema. Adik-adik kami undang untuk bangkit berdiri. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami yang telah lahir di Betlehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bang Gonggom, Kak Fani mau tanya, Bang Gonggom pernah lelah gak? Pasti dong Kak Fani, setiap manusia pasti pernah lelah. Sama, Kak Fani juga pernah seperti itu. Tapi hari ini Bang Gonggom, kita tidak boleh lagi lelah. Pasti. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah lahir. Untuk itu adik-adik, kita nyanyikan Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja melayani Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kasih Allah sungguh teramat besar. Hari ini kasih itu telah dibuktikan dengan lahirnya Sang Juru Selamat. Mari kita dengarkan liturgi bagaimana kasih Allah begitu besar dalam berbagai bahasa daerah. Shalom teman-teman, selamat hari Natal. Nama saya Stefani Pakpahan dari Horong 4. Saya akan membacakan liturgi saya dari Yohanes 3 ayat 16 dalam bahasa Bali. Santukan kadi asa punika, ageng sipasuekan, ida Sanghyang Widi Wasamarep, ring jagate. Jantus, ida maicayang, putra idane sane tunggal, mangda asing-asing, anak sane percaya ring ida, sampunang ketiben pati nanging moli urip langgeng. Terima kasih, selamat Natal bagi kita semua, Shalom. Yohanes 3 ayat 16 dalam bahasa Toraja. Belana ten moto tu puang matua, ungkai mase tu isina telino, naurungani umpah kamanseani tu anak tunggana, kumua ana minda-minda, umpan tonggani tae nala sanggang sangganinda, ungkabutui katoan sea lakona. Yohanes 3 ayat 16 dalam bahasa Jawa. Awet dene Allah anggone ngasihi marang jagat iku nganti masrahake kang putra ontang anting supaya saben wong kang percaya marang panjenengan aja nganti nemu karusakan nanging duwenana urip langgeng. Teman-teman, perkenalkan nama saya Febrin Arlando Marbun. Saya dari Horong 4. Kali ini saya akan membacakan liturgi saya dari Yohanes 3 ayat 16. Aiso monondo holong ni rohani di Portibion, polado anak nana sasadai di Leon,
asa unang mago ganok na porsiya di ibana. Asa unang panguluana na saling-lilingna di ibana. Terima kasih. Yohanes 3 ayat 16. Sabab Gusti pisan mikanya dunia anu anjena masihan putra tunggalna, supaya sawae anu percanten ka anjena moal binasa, tapi tiasa ngegaduhan hirup anu langgeng. Yahya 3 ayat 16. Dek karano Allah sangat mengasihi manusia di dunia ko, sainggo beliau memberikan anaknya nan tunggal, supaya satio orang nan picayo kabaki inyo indak binaso, tapi mandape induit sajati nan kaka. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Sabab Allah rea kalebah raja taresnana ka manosa dunia rea, sampai marengangi putrana senonggal, supaya pasapaa separcaja ka solerana tak sampai amate, tapi oleh Odise saungguna terlanggeng. Perkenalkan, nama saya Nadine Claudia dari Orang 4 dan saya akan menyampaikan liturgi dalam bahasa Manado. Yohanes 3 ayat 16. Soalnya Tuhan Allah sayang sekali di dunia sampai dia serahkan ke Dia anak satu-satunya, supaya tiap orang yang percaya pada Dia nyanda mau binasa mau dapat hidup kekal. Sekian dan terima kasih. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan dari berbagai bahasa. Ini juga kita akan mendengarkan dari teman-teman kita, Yohanes 3 ayat 16, dari berbagai bahasa daerah yang ada di Indonesia. Mari kita saksikan. Hai, saya Diana Sianturi dari Orang 4. Yohanes 3 ayat 16 bahasa Aceh. Sabab ko teu Allah lumpah dan geu daseh, keu manusia lamdonya. Nyoenyang kewe gopnyan geubri anime. Gopnyan yang tunggai mangat tiap-tiap uweng yang newiman. Ubab gopnyan hana binasa, teuma, mateu teume, uzip seujati dan keupai. Terima kasih. Yohanes 3 ayat 16 dalam bahasa Bata Angkora. Angke songoni maholong ni rohani, debata di portibion zabat. Dilehania anaknya nasasadai anso sude. Halakna por saya tu sianada mago. Tapi maruli mingolu namonongkau. Bahasa dairi Yohanes 3 ayat 16. Ai bagen go akale ngate dewata minda duniaan. Ibaraken go anak nasasadai asa unang mago genep si percaya bayi anak idi. Tapi asa kang kulehen siaman sumendah bana. Yohanes 3 ayat 10 anak asabak landri nakamaseyang duduna Allah ta'ala rupa tuari lino sagena napusa reamo anak si tahu-tahuna solandra inainai tapari la tena nala pandrai pasanggalina lananggapi katalasang sitojena ya siagang mana nunggangga. Asa Batak Toba Yohanes 3 ayat 16. Ay sangonando kolom ni rohani debata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganop na porsiya di ibana. Asa hanguluan na sa liling-liling na di ibana. Lukas 3 ayat 16. Memang tayin tano nai oi opo upa nia dunia. Ya ayu karyani opo ompung ditena asa unang painan ubaya. Percaya ni ania ta ibanas karangan selamat ahad kau rauru. Yohanes 3:16. Allah Ta'ala rindu ka manusia, datai ka ia meri anak tunggal ia ngambil ka samoa, orang ti Arab ka ia enda lalu mati. Utang buli Yohanes 3 ayat 16 dalam bahasa Indonesia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bang Gom-Gom, pada saat Tuhan Yesus lahir kan di kandang domba. Nah, para gembala ikut hadir pada saat Yesus lahir dan juga para malaikat. Mereka semua bersukacita sambil bernyanyi Noel. Nah, untuk itu adik-adik, kita juga akan menyanyikan lagu tersebut.
Kita telah mendengarkan dari berbagai bahasa daerah yang ada di Indonesia. Sekarang mari kita dengarkan Yohanes 3 ayat 16 dari berbagai versi bahasa internasional. Adik-adik yang di rumah, mari kita saksikan. Shalom, selamat Natal teman-teman. Nama saya Davin Timan Sulitonga dari Horong 4. Saya akan membacakan Yohanes 3 ayat 16 dalam bahasa Inggris. For God had such love for the world that He gave His only Son, so that whoever has faith in Him may not come to destruction but have eternal life. Johannes 3:16 omdat God de word zo lief had, dat igen en geboren Zoon heeft gegeven, God en ieder die in hem gelooft, niet verloren, maar heeft eeuwig leven. Amin. Yohanes 3 ayat 16 dalam bahasa Jerman. While God die Welt so geliebt hat, dass es ein Eingeborenen so gab, damit jeder, der in Glaubt nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Shalom, nama saya Dinda Panggabean dari Horang 4. Yohanes 3 ayat 16 dalam bahasa Korea. 하나님이 세상을 내어문화 사랑하세요. Dok 사랑해요 주세요. 지테테면에. Eul suis ilsaminida. Dadah. Halo, nama saya Feby Triana Cidabutar. Saya berasal dari Horang 4. Saya akan berliturgi menggunakan bahasa Mandarin dari Yohanes 3 ayat 16. Yue han fuyin san che xia liu jie. Yin wei xian ai xie ren. Xian che jian ta ke le ta wei yi te er jie. Sui xiang xin ta yin kai bu hui mian wang. Tan you yong hang de xiang ming. Buat adik-adik yang di rumah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan renungan Natal kita pada hari ini yang disampaikan oleh Pendeta Inang Buru Nenggolan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom anak-anak kami semuanya. Shalom. Horong 4 di mana semuanya di rumah? Baik. Terima kasih untuk keikutsertaan dalam ibadah
Horong 4, sekolah minggu kita HKBP Bethesda. Kiranya Tuhan menyertai kita semuanya. Apa kabar anak-anak kami? Sehat semuanya? Sehat, luar biasa ya. Walaupun kita harus merayakan Natal secara online atau secara live streaming dan kita ikuti di rumah masing-masing, tentunya sukacita kita tidak berkurang karena apa? Kasih Tuhan tetap menyertai kita. Amin anak-anak kami? Amin. Baik. Firman Tuhan di saat kita melaksanakan ibadah Natal Horong 4 secara live streaming tertulis dalam kitab Matius pasal 1 ayat 23, demikian dikatakan. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Ini yang bacakan sekali lagi ya. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Anak-anak kami, sekarang kita sudah tiba pada Natal. Kita tiba pada sukacita. Saya tahu dan saya yakin kita semuanya sudah punya pohon terang di rumah masing-masing. Benar enggak? Pasti. Kita pasti sudah mendirikan pohon terang di rumah masing-masing. Di gereja juga boleh kita melihat. Mari kita putar dulu kameranya. Bapak Siregar mungkin bisa menunjukkan pohon terang. Kita sudah mendirikan pohon terang di gereja. Ini adalah salah satu lambang sukacita. Boleh dibaca, apa bacaannya ini? Coba anak-anak kami bisa dibaca di rumah. Apa bacaannya? Merry, sekali lagi, Merry Christmas. Coba yang di rumah dengan kuat membacanya. Merry Christmas, artinya selamat Hari Natal. Coba kita dulu semua mengucapkan Merry Christmas, Selamat Natal. Silahkan. Merry Christmas, Selamat Natal. Waduh, pohon terang ini sungguh luar biasa cantiknya. Ada bintangnya, saya nggak tahu kalau bisa disorot bintangnya. Apa arti tanda bintang ini? Petunjuk di mana Tuhan Yesus lahir. Tentunya melalui bintang ini, orang-orang di sekitar tahu bahwa Yesus itu lahir di Bethlehem. Itu dia bintang timur. Ada di sana, itu pertanda bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Ada lagi bunga-bunga yang cantik. Ini apa ini namanya? Lonceng? Oh tidak, ini lonceng. Ini apa ini? Ya, bola-bola namanya ya. Itu menunjukkan kemeriahan-kemeriahan. Hebatnya juga ada pohon anggur di pohon Natal ya. Ya, buahnya berbeda dari pohonnya ya. Tapi apapun itu semuanya menunjukkan sukacita. Nah ini ada lonceng. Apa ini tanda lonceng? Apa itu artinya lonceng? Ada sukacita. Dengar gak lonceng setiap jam 6 pagi dan sore di gereja kita? Itu berarti walaupun masa corona, tapi ketika lonceng berbunyi, itu berarti kita masih memiliki sukacita. Itu yang mau dikatakan. Makanya agak banyak ini lonceng kita di sini sekarang ya. Pertanda corona tidak akan membuat hati kita surut, membuat hati kita sedih, tapi kita tetap bisa bersukacita karena Kristus sudah lahir. Nah yang terakhir ada lampu-lampu. Pertanda apa ini? Juga pertanda bahwa hidup di dalam Kristus kita memiliki terang yang abadi dan terang yang sungguh luar biasa. Nah, tentu di rumah pun kita sudah memiliki pohon terang. Itu menunjukkan bahwa hari Natal tiba, sukacita tiba, dan kegembiraan pun ada tetap bersama-sama dengan kita. Nats hari ini berkata, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Siapa yang dimaksudkan dengan anak dara? Ada yang tahu anak-anak kami di rumah? Siapa anak dara yang dimaksudkan? Yaitu ibu Yesus bernama Maria. Anak dara itu sedang mengandung, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, namanya adalah Immanuel. Apa arti Immanuel? Tuhan beserta dengan kita. Itu artinya Immanuel.
Dan itulah nama yang diberikan kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Nah sekarang Inang mau tanya. Kita tadi sudah melihat betapa indahnya pohon terang, betapa megahnya perayaan-perayaan Natal, betapa hebohnya semua orang merayakan Natal walaupun di masa-masa corona ini agak sedikit surut karena penyakit yang sedang mewabah dunia ini, bukan hanya Indonesia, bukan hanya di daerah Medan, tapi seluruh dunia. Tapi bagaimanapun, apapun yang terjadi, perayaan Natal atau sukacita Natal tetap kita rayakan. Nah, Inang mau tanya sekarang. Kalau Tuhan beserta dengan kita, itu tadi Immanuel ya. Kalau Tuhan beserta dengan kita, bolehkah anak sekolah minggu khususnya Horong 4 dalam ketakutan? Boleh? Boleh anak-anak kami yang di rumah coba jawab. Masihkah kita harus di dalam ketakutan kalau Immanuel itu sudah datang, Tuhan itu bersama dengan kita? Tentunya tidak. Tidak boleh, tidak perlu takut. Karena apa? Tuhan beserta kita. Orang selalu mengatakan dalam bahasa Inggris, God bless us. Tuhan memberkati kita. Kalau sekarang Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Kalau Tuhan bersama dengan kita, kenapa kita harus takut? Para gembala-gembala pada awalnya ketakutan dengan situasi yang sedang terjadi di sekitar mereka. Ketika mereka melihat cahaya timur atau bintang yang datang dari timur, mereka ketakutan dan hati mereka surut apa yang sedang terjadi. Tapi Tuhan berkata kepada para gembala, hai para gembala, jangan takut, ini aku sudah datang, aku ada bersama-sama dengan kamu. Amin, anak-anak kami semuanya. Amin. Tuhan hadir, Tuhan bersama-sama dengan kita. Untuk itu tidak boleh takut. Yang kedua, kalau Tuhan sudah ada bersama kita, itu yang disebut dengan Immanuel. Anak sekolah minggu, urusnya Horong 3, Horong 4 harus hidup penuh dengan semangat. Tidak boleh loyo. Karena apa? Tuhan ada beserta kita. Kalau Tuhan sudah beserta dengan kita, anak sekolah minggu tidak boleh loyo, tapi harus tetap hidup dengan semangat. Semangatnya bagaimana? Bangun pagi, berdoa, bernyanyi, melakukan tugas-tugas, bersenang-senang bersama orang tua, menikmati berkat-berkat. Itu yang harus dilakukan oleh setiap anak-anak sekolah minggu yang sudah merasakan Immanuel itu ada. Tuhan itu hidup bersama dia. Jadi jangan suka cemberut, suka menangis. Masih ada yang suka nangis pagi-pagi kalau mau dibangunkan orang tua. Sudah jam 6:30, ayo nak, kita bangun sekolah absen, nanti guru mau marah. Mama ini masih ngantuk. Ada yang masih begitu? Hilangkan itu sekarang. Tapi anak sekolah minggu harus penuh dengan kesemangatan karena apa? Immanuel ada bersama kita. Tetap semangat, melakukan pekerjaan dengan baik, melakukan tugas-tugas dari sekolah dengan maksimal, hidup bersama-sama dengan orang tua, berdampingan dengan kakak adiknya dalam damai sejahtera. Itulah salah satu contoh anak sekolah minggu yang tetap hidup dalam semangat. Amin anak-anak kami? Amin. Yang ketiga, Inang mau katakan, kalau sudah Immanuel, Tuhan bersama dengan kita, maka Inang harus katakan setiap anak sekolah minggu harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tidak ada pengharapan lain. Tidak ada pengharapan di dunia ini. Tapi anak sekolah minggu harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jadi biarkan saja corona ini berlalu. Biarkan saja virus ini berlalu. Kita hanya satu punya pengharapan. Tuhan akan menyembuhkan dunia ini. Itu dia. Maka kita akan semangat, imun kita akan semakin kuat. Biarkan saja waktu yang akan menjawab semuanya. Kita tetap berdoa, para ahli-ahli medis, tim-tim virusologi akan menemukan imun atau vaksin yang bisa kita pakai supaya kita bisa hidup normal sebagaimana adanya. Biarkan waktu berlalu.
Kalau memang guru kita menyuruh kita sekarang sekolah di rumah online atau homeschool, silahkan homeschool, nikmati saja, waktu akan berlalu. Kalau kakak-kakak sekolah minggu, ibu ketua seksi berkata anak-anak sekolah minggu jangan dulu kita bernatal di gereja ya, kita bernatal di rumah online, silahkan. Lakukan saja dengan sukacita dan damai sejahtera. Kita berdamai dengan waktu, berdamai dengan situasi. Itu yang harus dilakukan oleh setiap anak sekolah minggu, khususnya Horong 4. Kita harusnya tetap berpengharapan kepada Tuhan dan berkata, Tuhan Immanuel, Engkau bersama-sama dengan kami dan Engkau adalah pengharapan kami. Untuk itu anak sekolah minggu tidak boleh bersedih, tidak boleh putus asa, tidak boleh selalu mengeluh dengan situasi yang kita hadapi sekarang. Tapi katakanlah pasrah kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita nikmati Natal 2020. Ini malam yang terakhir untuk sekolah minggu ya, malam yang keempat atau Horong 4. Kita nikmati malam demi malam, liturgi demi liturgi, lagu demi lagu selama 4 malam ini. Dan kita biarkan Tuhan bekerja. Dan kita katakan selamat bernatal di musim corona. Kita harus merayakan Natal ini di rumah, tapi tidak menjadi masalah. Karena apa? Immanuel, Tuhan besertaku, beserta kita. Mari kita sama-sama mengucapkan Immanuel. 3 kali ya, 2 ya. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Tuhan bersama kita. Selamat hari Natal. Amin, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, walau dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, dunia sedang merasakan wabah penyakit virus, tapi kasih sayang-Mu sungguh luar biasa bagi kami semuanya anak-anak-Mu, khususnya sekolah minggu Horong 4 HKBP Bethesda ini. Walau kami harus menderita, tidak boleh merayakan ibadah lagi di gereja karena ketakutan akan berjangkitnya wabah virus corona ini, tapi hati kami tetap beria-ia bersuka cita karena Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Berkati kehidupan kami, kehidupan anak-anak kami sekolah minggu beserta orang tua dan para opung. Berkati kehidupan seluruh dunia supaya dengan segera bisa selesai dalam mengakhiri wabah virus corona ini dengan ditemukannya vaksin yang akan kami terima dalam jangka waktu singkat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, bumi ciptaan-Mu tidak Engkau biarkan. Karena Yesus Kristus yang datang ke dunia ini juga menyelamatkan kami, demikian juga Engkau menyelamatkan bumi ciptaan-Mu ini dari wabah virus corona ini. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami sekolah minggu, mulai dari Horong 1 sampai Horong 4 yang sudah merayakan ibadah Natal selama 4 malam. Biarlah Tuhan, ibadah demi ibadah bisa mereka ikuti dengan baik. Dan sukacita mereka tidak surut dan tidak berkurang karena mereka harus mengikutinya di rumah mereka masing-masing dan diikuti secara live streaming ini. Berkenanlah Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga demi keluarga yang melaksanakan ibadah Natal anak sekolah minggu ini. Hadirlah Engkau Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan bagi setiap orang, khususnya yang terjangkit wabah virus corona. Kami berdoa, biarlah Tuhan firman-Mu pada malam hari ini, pada saat ini juga yang menyatakan Immanuel, Tuhan beserta dengan kita, membuang segala ketakutan yang terjadi atas diri kami, khususnya ketakutan akan masalah kesehatan dan virus corona yang sedang mewabah. Dengan Immanuel yang berarti Tuhan menyertai kita, kami tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan, walau apapun terjadi, Tuhan yang tetap menjadi pegangan kami. Dengan Immanuel Tuhan beserta dengan kita, kami tetap menjalani hidup ini dengan penuh semangat. Walau banyak tantangan, walau banyak penyakit yang sedang bertebar di seluruh dunia ini, tapi semangat kami akan menambah imun kami. Itulah kekuatan kami dalam menjalani hari-hari kami. Inilah kami Tuhan, dengarkanlah doa kami ini yang kami landaskan di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami, dengarkanlah kami. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi, "Hai siarkan di gunung." Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Dengan lambat dan hikmat, marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.
amen haleluya. Beta hitalau masinggang tujolona, amen haleluya. Nasokal jalana badia do Jehovah, amen haleluya. Endehon 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 amen haleluya. Puji ma Jehovah di batata, amen haleluya. Barasi rohana sumurung do ibana, amen haleluya. Ta endehon ma gowarni di batata, amen haleluya. Alani degani basana natuhita, amen haleluya. Endehon 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 amen haleluya.
Amin.